Udah, Pak. Oke, see you again. Sampai Ya, jumpa. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much. Ya, Pak Taufik, terima kasih atas masa yang dialokasikan. Saya di rumah ini, jadi karena itu pakai foto belakang ini ada First Lady, sekaligus untuk promosi lah. Jadi suara saya terdengar jelas ya, Pak? Sangat jelas, Pak. Okay, thank you very much. Okay, ladies and gentlemen, this event today around 1 hour because the name of program 1 hour with the special guest. Teman-teman sekalian, ini program varian B dan atau varian kedua dari ASEAN Lecture Committee, yaitu 1 hour with special guest. Jadi 1 jam bersama tamu istimewa. Jadi Pak Taufik, sebagaimana telah saya sampaikan lewat WhatsApp, jadi ini ada 3 bab, Pak. Kita bicara dalam 1 jam ini, kalau skripsi kan ada 5 bab nih. Kita 3 bab aja. Yang bab pertama, chapter pertama, who's who. Jadi macam pokok dan tokoh. Siapa sebenarnya Mr. Taufik? Jadi mungkin teman-teman Bapak yang dah lama nggak jumpa waktu SD, SMP, SMA mungkin masih ada. Sehingga dengan recorded ini bisa di-share. Mungkin beberapa di antaranya masih ingat namanya, bisa disebut nanti. Jadi lahir di mana, kapan, di kampung mana, SD dulu di mana. Kalau TK udah pasti nggak ada dulu zamannya kayaknya. Kemudian SMP. Ada Pak saya, Pak. Oh ada. TK-nya ada. Berarti saya yang nggak ada karena di kampung sih ya. Jadi SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana. Nah, sampai di kuliah selesai itu kita anggap sebagai bab 1, sehingga nanti bisa diceritakan dari 1 jam ini 15 menit pertama itu tentang introduce yourself first. Jadi sehingga teman-teman yang sekolah dulu segala macam mungkin dengan mendengar ini jadi ingat kisah-kisah yang unik pada masa sekolah dan sebagainya. Kemudian chapter kedua itu akan berbicara tentang apa yang Pak Taufik sudah sampaikan pilihannya itu terkait dengan apa namanya itu yang poin B itu, jadi mengenai testimoni atau transfer of value, philosophy of life. Nah itu silahkan untuk chapter kedua. Kemudian chapter ketiga yang terakhir, apa yang Pak Taufik lihat dalam dunia pendidikan tinggi kita, mungkin specifically dalam yang terkait dengan prodi di STIM misalnya, ke depan apa yang harus diantisipasi oleh Sivitas Akademika begitu. Sehingga recorded ini ketika didengar oleh mereka yang terkait menjadi sebuah benefit for them or for us lah, kira-kira begitu. Oke, kita mulai dari bab pertama, chapter pertama. Silakan Pak Taufik introduce yourself from your born and your elementary school and dan seterusnya sampai kuliah, sampai bekerja bab pertama. Time is your now, senior brother. Silakan. Terima kasih Pak Reza. Ya, nanti ini Pak sambil ngopi boleh Pak. Ini udah saya siapin sendiri kopinya. Silakan ngopi Pak. Saya Ya. lagi ini nih Pak, lagi nyiapin. Pertama saya perkenalkan, saya Taufik Maulana. Lahir saya 64 tahun yang lalu di Januari 17 Suaranya Januari. hilang Pak, kemana ya? Oh ya, kedengaran Pak? Ya, udah muncul lagi, tadi agak hilang. Saya lahir di Jakarta 17 Januari 1958. Tepatnya kalau saya itu di daerahnya itu daerah Batu Tulis atau sekitar Pecenongan atau Harmoni.
Oh, Batu Tulis Jakarta itu. Pusat. Ya, Jakarta Pusat. Yes. Ya, saya Nah, tahu. saya kalau TK saya pindah-pindah TK-nya itu. Berarti itu belakang BDNI lama, Pak ya? Bank Dagang Ya, Negara Indonesia. Oke. betul, betul. Nur Salim. Ya, jadi kalau TK saya pertama TK-nya di Gunung Sari, jauh tuh dari Batu Tulis ke Gunung Sari. Bapak Bon tahun berapa ya? 58 Pak, Loh, 1958. Bapak 58 sudah udah sekolah TK. Saya lahir 62, TK-nya nggak ada di kampung saya, Pak. Oh, TK-nya saya tentunya nggak tahun itu loh. Ya, Saya ya, lupa itu TK-nya kan. tahun berapa, tapi saya mungkin umur 5 tahun itu TK lah. Oh, jadi pokoknya masa itu sudah ada childhood itu ya, sudah ada. Iya, sudah ada. Oke. Kemudian saya SD itu lulus tahun 1970 di Sekolah Dasar Negeri 1 Batu Tulis. Oh, teman SD-nya saat ini ada nggak yang masih sempat kenal atau kontak atau sudah nggak tahu kemana? Ada, saya punya teman yang dari SD sampai dengan SMA, bahkan dari SD sampai dengan perguruan Oh, tinggi, itu sama ada. oh, Pertama Profesor Eri Iswara, itu teman di mana SD tuh beliau? saya. Beliau sekarang masih kerja di Batan. Oh, mantap. Beliau satu SD dekat rumah, kemudian beliau masih Oh, SMP-nya di jadi SMP. jadi sekolahnya satu dulu kerja pun sempat jadi satu juga. Iya, sempat itu Oh, dengan beliau itu sempat satu SD, satu SMP, satu SMA, kemudian satu fakultas di UI, kemudian satu tempat kursus bahasa kerja. Inggris sebelum keluar negeri, Ya. kemudian satu pengajian juga madrasah. Wow, itu sahabat sudah bukan teman lagi sudah ya. Eh, dan itu Profesor Eri. Itu kalau rekaman ini nanti Bapak share ke beliau, jadi beliau pun wah ini Pak Taufik kuat banget ingatannya nih. Iya, iya. Kemudian ada satu yang lagi yang mungkin dari SD sampai SMA lah. Sampai SMP, sorry, SD-nya, Hmm, kemudian di SMP juga bersama. hmm. Itu Ferry Fadila, tapi kemudian belakangan namanya Ferry Latuhin Hihin. Oh, Kalau nggak salah saya dia pengamat ekonomi. oh. Dia PhD dari Belanda kalau saya nggak salah. Hmm. Komunikasi tapi udah jarang ketemu. Dia pengamat ekonomi, terutama pengamat saham. Oh, ya. Ya. Nah, ya saya SD-nya di Batu Tulis, lulus tahun 1970, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 5 Jakarta, di Dr. Sutomo, dekat Pasar Baru itulah, seberang Oh, Pasar dekat Baru. BPS ya, Pak? Badan Pusat Statistik sekarang itu. Betul, sebelahnya. Ya, Oh, sebelah BPS. ya, ya. Ya, itu SMP Kan saya. Kemudian SMA saya di SMA Negeri 7 Jakarta, hmm. di Di mana itu, Pak? Merdeka Barat, Oh, sorry, Merdeka Timur, dekat Gambir itu Pak. oh Kak Gambir. Ya, ya, ya. Ya, di dekat sekitar Gambir itu Jadi dekat jadi gereja Pak apa, Taufik saya ini lupa Immanuel apa Pak. boleh dibilang anak Gambir gitulah. Eh, Di Gambir sampai dengan SMA, saya mungkin bukan bukan siswa yang pintar lah ya. Bukan siswa dari SD sampai SMA, bukan termasuk siswa yang pintar. Pokoknya siswa yang kalau saya, menurut saya sih siswa yang beruntung aja gitu, Pak. Lebih baik jadi orang beruntung daripada jadi orang pintar doang, Pak. Iya. Kata Raffi Ahmad, dia bukan pintar tapi beruntung, makanya dia jadi miliuner sekarang. Raffi Ahmad. Jadi kenapa saya bilang saya beruntung? Kalau teman-teman saya kan tuh teman-teman saya pintar-pintar gitu kan. Yang tadi saya Profesor Eri itu kan dia daftar di UI diterima, teman-teman yang lain daftar di PB atau tempat lain diterima gitu. Saya beruntung ikut dengan teman-teman itu Pak, sehingga saya diterima waktu kuliahnya terima di UI gitu.
Ini macamnya low profile tapi high profit kayaknya. Iya, iya, iya. Iya, terus? Ya, Eh, terus di sana juga di UI juga saya bukan orang yang pintar, tapi saya punya ini. Banyak orang yang pintar, tapi juga tidak beruntung gitu, Pak. jadi ada yang bilang, Pak, memang penting jadi orang baik, tapi jauh lebih baik jadi orang penting. Yang mana yang betul? Memang penting jadi orang pintar, tapi lebih baik jadi orang beruntung, kan gitu ya? Kalau saya kan gini nih, Pak. Saya itu saya dapat dari orang dari waktu saya masih relatif muda lah ya. Mhm, Ada orang menyampaikan ke saya, orang mhm. pintar itu kalahnya dengan orang cerdas. Yes. Orang cerdas itu kalahnya dengan orang yang beruntung. Iya, benar, 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 benar. Benar itu, Orang Pak. yang beruntung kalahnya dengan orang yang nekat. Wow, gitu ya? Dengan orang nekat kalau dia nggak kejeblos ya bisa sukses terus. Iya, kalau kepala negara banyak yang kejeblos, Pak, ya? Kepala daerah maksudnya. Nah, orang nekat kalahnya sama orang gila katanya, Pak. Waduh. Itu yang dia bilang sama saya, Nah, tinggal kamu pilih. mau Kamu yang mau mana? yang mana yang kamu mau? Apakah Iya, kamu iya. jadi orang gila, Iya, iya. kamu mau jadi orang nekat, tapi Iya, iya. resikonya sangat tinggi, tapi kalau lolos, ya kamu survive gitu. Iya, iya. Tapi survive itu kan ukuran dunia ya, Pak, ya? Nah, itu nanti Eh, konteksnya yang saya akan eh, sampaikan adalah dalam konteks yang tadi itu. Jadi tidak tidak ini gitu, oh. tidak melulu itu gitu, Pak. Nah, Jadi dia selesai kuliah bilang, tahun itu. Oh, silakan. Dia bilang apa, Pak? ya dia bilang gitu, jadi tinggal kamu milih. Kamu Hmm, mungkin pintar itu hanya sebagai satu syarat perlu, tapi hmm, tidak cukup. hmm, Pendidikan, pintar itu hanya sebagai satu syarat perlu aja, hmm, tapi tidak cukup untuk membawa kamu menjadi lebih baik ke depan. hmm. Dia bilang Filosofi. syarat cukupnya itu masih banyak. Hmm, Itu hanya sebagian kecil saja. hmm, Kalau teorinya dia bilang itu yang pintar dan berpendidikan itu syarat perlu saja, itu hanya otak sebelah kiri aja katanya. oh, Yang kontribusinya itu cuma 15% aja. oh, Selebihnya itu otak sebelah kanan yang membuat orang menjadi lengkap. Jadi hmm, syarat cukupnya itu di situ dipenuhinya. alright. Jadi dia bilang apa itu? Mhm, Pertama, oke. kejujuran. Wah, betul, 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 betul. Jadi Betul, betul. apapun juga, kalau kamu sepintar apapun juga, setinggi Uh-huh, apapun juga pendidikannya kamu, alright. kalau tidak jujur kamu, Hmm, siapa yang mau percaya? yes. Oh, itu dia. Pertama Ya. kejujuran, yang kedua disiplin. Oh, hmm, Disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap tanggung jawab, disiplin semuanya lah. hmm, hmm, hmm. Sehingga kalau orang yang mau menghargai waktu, maka kemungkinan dia akan memperoleh kesuksesan. Yes. Hmm, Kemudian syarat berikutnya lagi dia bilang tadi itu waktu, kemudian disiplin kait dengan waktu, kemudian juga tanggung jawab. hmm, Harus bertanggung jawab dia bilang. Apapun juga yang hmm, dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena hmm. tidak ada yang semua yang dilakukan itu tidak dimintai pertanggungjawaban Alright. di dunia maupun di akhirat nanti. Hmm, hmm, Jadi walaupun kita misalnya dia bilang dalam kondisi yang kita tidak menguntungkan kita, tetap harus kita pertanggungjawabkan. yes. Karena itulah berarti kita punya jati diri. Hmm, Kemudian dia bilang kalau sudah kita tanggung jawab, tadi disiplin, jujur, disiplin, tanggung jawab, terus respect, hmm, menghormat orang lain.
Yes. Betul sekali. Kalau kita sudah bisa menghormati orang lain, maka orang lain akan menghormati diri kita. Hmm. Dia bilang kalau kita menyakiti satu orang, sesungguhnya Hmm. tidaklah menyakiti orang tersebut saja, Hmm. tetapi sesungguhnya kita sedang menyakiti orang lain di sekitar kita yang termasuk di dalamnya itu ada orang itu. Hmm. Wah, Jadi dia dalam. bilang, janganlah sakiti orang, Hmm. karena sesungguhnya kalau Anda menyakiti satu orang itu, Anda sedang menyakiti banyak orang. Hmm. Filosofisnya tinggi tuh. Hmm. Kemudian kalaupun Anda berbuat baik terhadap satu orang, maka orang di sekitar itu akan melihat Anda itu baik. Hmm. Nah, jadi dia bilang terus, 1000 teman tidaklah cukup. Hmm. Satu orang musuh sudah Satu, bikin Anda tidak bisa enak tidur. satu musuh udah kebanyakan. Udah kebanyakan, nggak bisa enak tidur, nggak nyaman lah. Hmm. Jadi berhati-hatilah katanya. Hmm. Dan tadi udah respect, tidak jangan menyakiti orang, kemudian mau mendengar. Dia bilang orang lebih banyak mau bicara ketimbang orang mau mendengar. Mhm. Padahal berbicara dan mendengar Mhm. mungkin lebih banyak yang senang bicaranya daripada senang mendengarnya. Mendengar. Kalau berbicara salah-salah, ada satu ego yang di dalam dirinya yang muncul sehingga pembicaraannya di luar konteks, Mhm. tidak terkontrol, tidak berdasarkan data, sehingga akhirnya quote and quote bisa saja dia terjebak dalam kebohongan. Hmm. Saya kira saya sih hanya manggut-manggut aja pada waktu itu. Hmm. Dan kalau mendengar, maka itu adalah sesungguhnya kita sedang mengintrospeksi diri kita. Hmm. Banyak hal masukan, dan kalau saya tidak salah, bahkan jangan lihat orang yang ngomong, Hmm. tapi dengarkan apa yang disampaikan. Betul. Jadi, oh iya, benar-benar. Jadi saya mikirnya, oh ya, jadi lebih baik dalam hal pertemuan apapun juga, tahan Mhm. diri untuk tidak banyak ngomong, lebih banyak mendengar, ngomong-ngomong asal secukupnya dan penuh dengan makna lah, kira-kira seperti itu kalau yang saya tangkap dari yang menyampaikan ke saya itu. Benar. Benar. Dan setelah itu dia bilang, kalau sudah seperti itu, maka dimanapun Anda berada, Hmm. maka di lingkungan itu pasti welcome terhadap Anda. Hmm. Karena Anda bisa dipercaya, bisa diajak kerjasama, mau mendengar, dan seterusnya, sehingga orang welcome dan ingin bekerjasama dan diterima semua pihak, dia bilang. Mhm. Mhm. Kalau Anda sudah diterima di semua pihak, maka adalah merupakan investasi sosial. Hmm. Dan kalau itu sudah tercapai, maka kalau di lingkungan situ, di lingkungan Anda itu sedang dilakukan satu, katakanlah talent scouting atau seleksi Mhm. sesuatu, maka suka tidak suka orang, salah satu orang yang akan dilihat adalah Anda, karena memenuhi kriteria diterima semua pihak. Hmm. Jadi kalau orang sudah percaya, kemungkinan untuk dipercayanya di tingkat yang lebih tinggi atau dipilih itu akan lebih tinggi lagi. Hmm. Dan Mhm. itu saya lihat mungkin dari yang saya alami itu, Mhm. maka sesungguhnya calon-calon anggota DPR atau segala rupa harusnya mereka melakukan itu kepada masyarakat. Mhm. Benar. 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 Banyak mendengar, tanggung jawab sosialnya diperbesar, Mhm. banyak mendengar masyarakat, keluhan masyarakat dan sebagainya. Terus dia jujur, dia bisa punya pengaturan waktu dan seterusnya, berkomunikasi dengan masyarakat.
Kalau seperti itu, saya sangat yakin bahwa kepercayaan masyarakat akan tinggi kepadanya. Hmm. Siapapun orangnya dan apapun partainya. Dan Mhm. kalau sudah seperti itu, maka tidak perlu modal politik yang tinggi. Mhm. Yang Mhm. diperlukan adalah modal sosial itu. Jadi kemungkinan untuk terpilihnya orang itu jauh lebih tinggi. Itu kalau kalau akhirnya kalau saya analogikan dari yang saya peroleh dari seseorang yang pada waktu saya masih muda itu menyampaikan Mhm. seperti itu. Mhm. Mhm. Dan itu yang akhirnya, oh oke, ini sangat sangat bagus. Saya ada pengalaman yang saya mungkin termasuk sebetulnya saya termasuk orang yang kurang kurang dalam keluarga yang kurang kurang kuat dalam landasan agama lah kira-kira seperti itu. Mhm. Tapi ada guru agama saya kalau nggak salah ketika saya SMA Mhm. itu saya pada waktu itu cukup apa bergetar ya pada waktu itu Mhm. bergetar Mhm. di mana saya mungkin saya setelah kehilangan ibu saya pada saat saya masih SMA kelas 1 ya, Mmm. Mhm. relatif saya mungkin masih muda dan Mhm. remaja yang Mhm. kurang kurang terkendali sehingga Mhm. pergaulan juga demikian. Mhm. Ya kalau rumah itu ibaratnya kayak ini aja kalau maghrib pergi, pulang subuh gitu dan seterusnya lah. Mmm. Dugem dugem. Enggak lah, pokoknya keluar aja gitu. Oh, keluar aja. Itu Pokoknya keluar bu aja bermain dengan teman-teman, kadang-kadang dengan hal-hal mungkin yang agak-agak kalau itu negatif bukan juga. dugem, Pak. Dugel, dunia gelap. Maksudnya Dunia udah gelap, maghrib udah betul, masuk maghrib, masuk ke dunia yang nggak clear gitu, masa depan yang nggak clear. udah gelap, udah malam. Ya, udah gelap dan dunia yang nggak clear, saya juga mungkin kemana ya ke masa depan saya itu saya juga mungkin nggak terpikir itu. Mhm. Tapi kemudian sedang saya dalam kondisi yang mencari bagaimana ingin mengembalikan semangat untuk maju gitu, itu susah banget karena saya udah kayak seperti seolah-olah kehilangan arah lah karena Oh, karena eh, Bapak berarti dekat dengan ibu lah kalau boleh ya, bilang. ya, iya betul, betul. Ya. Nah, tapi waktu itu saya ini semua itu tergantung pada niat kita. Itu yang pertama. Hmm. Jadi, tapi bagaimana niat kita itu, kita memahami dulu siapa kita itu sebetulnya. Hmm. Dan apa sebetulnya misi dari kita itu. Gitu. Mhm. Visinya, misinya dari kita itu. Mhm. Dan guru agama saya itu menyampaikan ke saya, yang mungkin nanti dalam materi ini sebetulnya Mhm. saya sudah tulis tadi, Mhm. itu tidaklah Allah jadikan jin manusia kecuali untuk Emang beribadah ibadah. kepada Allah. Iya, betul. Artinya apa? Artinya pada waktu itu dia menyampaikan bahwa kita sebetulnya sedang melaksanakan satu perjalanan panjang, sedang musafir. Hmm. Mhm. Sedang musafir, sedang melakukan perjalanan dari kandungan ibu, kemudian lahir, kemudian akan kembali ke alam barzah untuk Hmm. selamanya. Mhm. Jadi sangat singkat dia bilang, hidup itu sangat singkat. Hmm. Karena itu kita memaknai hidup itu bagaimana kita memahami diri kita, untuk apa sebetulnya kita ada, Mhm. kemudian apa niat kita itu. Yes, Apakah kita ingin memenuhi kehidupan yang dalam waktu yang singkat ini, Mhm. itu untuk kepentingan saat ini, di dunia ini, sesaat ini, atau kita ingin melanjutkan jauh lebih tinggi memilih
kehidupan di akhirat nanti. Karena Allah juga dia menyampaikan karena Allah juga memberikan kebebasan untuk kita. Hmm. Allah akan memberikan, kita ingin hidup di dunia, kenikmatan hidup di dunia akan Allah berikan. Hmm. Kalau kita ingin memilih hidup kehidupan di akhirat, Allah akan berikan, dan insya Allah kedua-duanya akan diberikan kepada orang yang memilih akhirat itu. Ya, jadi itu yang mungkin dasar-dasar yang filosofi yang mungkin terus menjadikan. Kemudian berikutnya adalah yang ini. Jadi apapun kita, siapapun kita, kalau kita tidak ada kemauan dari dalam diri, maka sesungguhnya kita tidak sedang melakukan apa-apa. Jadi Allah tidaklah akan merubah nasib satu kaum. Bisa juga diartikan tidak akan merubah nasib seseorang. Yes. Jika dari dirinya itu tidak akan ingin berubah gitu. Ada kemauan. Nah, itu yang disampaikan oleh guru agama saya di SMA kalau saya nggak salah. Dan mungkin biasanya saya kalau pelajaran itu di belakang dan lebih banyak ngobrolnya. Masih hafal nama Pak gurunya, Pak? Beliau masih ada ya? nggak? Nama Pak gurunya masih hafal, dia masih ada nggak? Beliau mungkin udah meninggal kali, Pak. Gurunya namanya si Pak Adi, ya lupa saya Pak Adi gitu. Itu Pak Abdul Hadi. Jadi beliau udah meninggal mungkin. Jadi itulah yang mungkin terus jadi ini saya lah. Pegangan ya. Ya, jadi jadi walaupun saya pada waktu itu mungkin tidak sekaligus melakukan satu perubahan diri, tapi paling tidak itu tertanam lah. Dan itu menjadi, kalau ini saya bisa, misalnya kalau ada sesuatu maka saya akan ingat itu. Kalau saya ingin berubah, maka very good sharing of philosophy. Sekarang kita beranjak ke sharing pengalaman. Jadi Pak Taufik itu meniti karir dari mana sampai mana pengalamannya, sehingga mungkin bagi mahasiswa nanti atau generasi muda mendengarkan apa yang seharusnya mereka ambil pelajaran dari pengalaman seorang Mr. Taufik Maulana sejak selesai kuliah sampai purna tugas dan kemudian bertugas lagi di Bani Saleh College University, yang akan bicara nanti yang ketiga itu tentang bagaimana pendidikan tinggi ke depan. Sekarang pengalaman sebagai professional workers, silakan. Sharing. Saya kalau soal kerja, quote and quote ya, kerja kan bisa mulai dari mana saja gitu. Jadi saya sebetulnya mulai saya ini mengenal uang, kira-kira gitu. Itu sejak saya masih kecil sebetulnya. Jadi saya rupanya kan kalau dari kalau dari keluarga bapak saya itu pegawai lah. Tapi kalau dari keluarga ibu saya, dari nenek saya itu pedagang. Jadi saya itu diajarin dagang oleh nenek saya, tapi mungkin saya tidak berbakat dagang. Jadi tapi beliau kalau dia datang beliau di daerah, kalau dia datang ke Jakarta sebulan, beliau nggak bisa diam. Jadi beliau ngajar ngaji ke cucu-cucunya, kemudian beliau juga berdagang. Jadi kebetulan ada dekat sekolah, jadi beliau. Nah itu yang saya disuruh misalnya jualan. Itu mungkin pelajaran yang memberikan pelajaran yang bahwa hidup itu harus berusaha gitulah kira-kira. Soal dapat atau ininya itu urusan berikutnya, tapi yang penting adalah mau berusaha. Itu yang saya ditanamkan oleh nenek saya. Betul.
Itu kemudian ya itu akhirnya saya suka dagang, terus saya suka akhirnya ada yang suka minta ngajar les, padahal saya masih masih SD itu, tapi ngajar Oh, lesnya yang di bawah saya umurnya, oh, berarti itu tetangga disebut gitu. mentor, Pak ya, mentor bukan joki, Pak ya. Bukan, bukan. Jadi mungkin dari situ, oh berarti saya harus harus mau mau belajar supaya bisa memberi dan harus saya bisa mau mendengar yang lebih mudah, bisa membantu Hmm, menyelesaikannya. Bukan menyelesaikan masalah itu, tapi membantu. dengan tuh beri Itu guideline. kira-kira kemudian setelah itu saya mulai bekerja lah di pegawai negeri itu tahun 86 lah kalau saya Hmm, nggak salah. oke. Tahun 86 saya masuk kerja di Lapan. Sebelumnya sih saya kerja mungkin sales ya. Mhm, Saya lupa lah. mhm. Dan saya waktu itu sales itu sempat saya menghadap ke masih kakak saya. Nah, Bagi kasih kakak saya, kakak sepupu saya menawarkan barang itu. produk apa itu, Pak? Buku. Eh, buku, karena saya mikirnya kan karena beliau itu dia cukup cukup Ya, ya, tinggi ya. lah ya dari sisi pendidikan Biasanya kan beliau. buku itu yang kayak ensiklopedi Ya, banyak-banyak. ya, seperti itulah. Oke, Ya, oke. karena Saya saya mikir paham. beliau itu pertama dari sisi pekerjaannya cukup tinggi lah. Hmm, Kemudian dari sisi pendidikan mungkin relatif di keluarga pada waktu itu mungkin beliau yang berpendidikan. hmm, Kemudian istrinya juga demikian. Jadi karena itulah saya tawarkan. Tapi memang karena dia sudah punya, tapi saya yang ini adalah nasihat dari dia. mhm, Dia sangat apresiasi kepada saya atas usaha saya gitu. mhm, Dan dia bilang itulah hidup. Dia pun bercerita tentang perjalanan dia waktu mhm, masih mhm, mudanya. mhm, Dan dia satu mungkin akhirnya dia juga menyampaikan apa yang pernah saya sudah sampaikan dan saya mhm, peroleh dari yang lain, yaitu mhm, mhm, dimanapun Anda, dimanapun kamu, kejujuran, disiplin, taat mhm. terhadap waktu dan sebagainya itu yang akan membekali atau modal besar untuk kamu ke depan. Itu yang Ya, beliau ingatkan ke saya lagi. ya. Tapi terus udahlah saya masuk kerja di tempat kerja di Lapan tahun 86 kalau nggak salah saya. 86 kemudian sampai dengan 2018 lah. Hmm, Ya kira gitu. 13. Saya pensiun 2018 jadi Mhm. 33 hampir 33 tahun lah di Oh, wow. Lapan. Jadi dari mulai staff kemudian sampai dengan saya diamanatkan untuk menjadi deputi lah Mhm, di mhm. Lapan dan pensiun lah kemudian. Oke. Jadi Kalau kalau bicara pengalaman dalam bidang kerjaan di Lapan, sebelum kita ke chapter terakhir tentang pendidikan tinggi, itu lembaga antariksa dan apa P-nya itu penerbangan penerbangan nasional itu sebenarnya scope of eh, authority-nya ataupun activity-nya apa itu Pak Lapan? pertama Lapan itu dibentuk berdasarkan Kepres Presiden Soekarno tahun 63 ya. Oh, Presiden Soekarno. Oke. Ya. Itu dulu namanya masih lembaga eh, Antariksa. outer space, dia bilangnya outer space, Oh, ruang outer angkasa. space. Outer space, kemudian nanti terus akhirnya jadi lembaga antariksa dan penerbangan nasional. Hmm, Yang oke. awal didirikannya adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penerbangan dan keantariksaan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia untuk bisa sejajar dengan dunia internasional dalam bidang Mhm, keantariksaan lah. mhm. Itu cita-citanya
Presiden RI pertama Oh, Bung dari tahun Karno. 63 udah punya pikiran untuk membuat itu ya. Ya, Itu partnership kerja itu Kementerian Perhubungan atau mana itu Pak? Kalau lapan. kalau dulu awalnya itu kan pertama beliau mungkin terinspirasi oleh Yuri Gagarin, kemudian yang lain-lain lah, terus Mhm, Amerika, kemudian Soviet yang juga getol mhm, untuk menuju space, India gitulah. mmm, Nah, jadi Indonesia, beliau memikirkan bahwa Indonesia negara yang cukup besar, mhm. maka teknologi Dulu antar Pak kita sorry pernah ada sebuah, apa ya, activity yang cukup viral masa itu ada Dokter Akbar dan Dokter Pratiwi, apa itu bagian dari yang dikerjain oleh Lapan masa itu Pak? eh, dulu ada keinginan yaitu yang terkait dengan bahwa untuk punya Indonesia bisa Astro ya? meluncurkan awaknya Mhm, roketnya tentu yang berawak dengan di situ mhm, ada astronotnya lah, yaitu mhm, mhm, awalnya ada program itu. Dan itu mhm, tentu programnya program dari Menristek, mhm, tapi ininya terkait dengan LAPAN dari mhm, sisi tadi program tersebut. mhm, mhm. Ya itu, Kalau mhm, kemudian sih dari kegiatan keantariksaannya itu ada kegiatan keantariksaan yang sifatnya internasional maupun mmm, nasional. Jadi yang internasional beberapa sama dengan beberapa pihak, beberapa lembaga keantariksaan internasional. Salah satunya mungkin tergabung dalam Kemenkopos, yaitu lembaga PBB yang khusus untuk menangani masalah keantariksaan. oke Yang oke. setiap tahun mungkin 2 atau 3 kali melakukan pertemuan internasional terkait yang mengatur kebijakan-kebijakan secara internasional dalam bidang keantariksaan. Kalau kemarin yang sempat kita punya kewenangan udara di Singapura, sekarang udah balik lagi itu sebetulnya apa tuh? Soal koordinat atau apalah itu? Flight Fear ya kalau saya nggak salah itu. Ya, Fir. Ya, Tapi sudah balik lagi ke kita sekarang, kalau nggak salah saya 3 bulan yang lalu. Oke, Pak. Sekarang ya, nih ada masa 12 menit terakhir atau 15 menit, boleh injury time. Pak Taufik sekarang sudah mendapat sebuah amanah baru, mungkin sudah setahun atau lebih, dan kena COVID langsung. Maksudnya dunia pendidikan menghadapi COVID. Sebenarnya apa yang seorang Mister Taufik Maulana yang sekarang berkecimpung di pendidikan tinggi memotret keadaan perguruan tinggi kita dan apa yang mestinya masing-masing pihak melakukan terobosan ataupun sebuah inisiatif-inisiatif baru ke depan, Pak. ya. Hal pertama kalau terkait dengan pendidikan, sebetulnya saya terlibat dalam dunia pendidikan atau terutama perguruan tinggi itu eh, mungkin nggak sengaja kali ya. Saya pertama Mhm, sejak waktu mahasiswa ada senior saya yang dia dosen. mhm, Kemudian yang bersangkutan itu diterima kerja di swasta mhm, perusahaan besar di Indonesia. mhm, Dia harus pelatihan. Jadi waktu itu pelatihannya 3 bulan lah. Jadi dia harus mhm, konsentrasi. Kalau dia nggak lulus kan bisa mhm, diberhentikan gitu kan. Makanya dia terus dia minta saya ngisi itu. Saya masih mahasiswa mhm, itu. mhm, Ya, beliau minta saya ngisi, beliau materi-materi yang dikasihin saya gitu. Kemudian tolong indisin aja, tapi ya tetap pakai nama atas nama beliau gitu. mhm, Ya terus gitu sampai akhirnya waktu aku nggak ada nih, udah kamu pegang aja terus. Padahal saya tapi tetap mhm, nama beliau juga. mhm, Kemudian berikutnya setelah saya kerja, saya kemudian masuk diajak juga oleh bos saya juga mhm, di Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Teknik. Cirendu Cirendu. Ya, tapi yang di Cempaka Putihnya. Oh, Cempaka Putihnya, ya betul yang di belakang Yarsi itu ya? Ya, betul.
Kemudian 88 saya diajak teman untuk gabung dengan STEMIK Bani Saleh kalau nggak salah. Hmm. Jadi STEMIK Bani Saleh saya mulai dengan dari yang politeknik lah ya, politeknik. Hmm. Kalau lihat dari kelahirannya STEMIK Bani Saleh itu politekniknya Bani Saleh, Hmm. kemudian dengan Gunadarma, kemudian dengan BINUS mungkin relatif tidak jauh. Tapi Hmm. Hmm. sekarang kenyataannya begitu jauh. Hmm. Hmm. Dari sisi umur relatif nggak terlalu jauh. Tapi Hmm. dari sekarang sangat jauh. Dan itu yang pernah saya sampaikan ke teman-teman saya di Bani Saleh. Dan saya Oh, pernah jadi Pak menyampaikan Taufik ke sebenarnya sudah lama sekali di ya, Bani Saleh ya, bukan sekarang di ketua ya, STIMIK-nya saja. bukan. Jadi kemudian saya karena saya kesibukan, terus saya tidak terlalu aktif lah ya. Terus Hmm. saya 2000, apa lupa saya 1999 kalau nggak 99 Hmm. saya diajak ngajar lagi gitu kan, diajak ngajar Hmm. lagi. Kalau saya nggak salah saya mulai situ. Hmm. Kemudian 2003 saya diminta oleh almarhum Pak Ismail Ismail untuk ya, jadi ketua ketua yayasan ya. jurusan Hmm. D3MI lah. Hmm. Ya. Kemudian sempat jadi waket 1. Hmm. Dan di Muhammadiyah saya sempat juga jadi ketua jurusan tapi saya itulah jadi ketua ataupun jadi ketua jurusan atau jadi ketua STEMIK itu sebetulnya katakanlah tidak ya itu ketidaksengajaan lah. Hmm. Kalau yang di Muhammadiyah Jakarta pada waktu itu prodinya ketua jurusannya mengundurkan diri dan di mana setahun kemudian akan akreditasi. Hmm. Dekannya menghubungi saya, "Fik, tolong Fik," katanya gitu. Oke. Ya Dari udah pengalaman itu Pak, saya di 10 menit terakhir ini, apa yang setelah COVID ini kita sedang hadapi dan bagaimana ke depan supaya kampus-kampus yang seperti tadi Pak Taufik katakan ada yang sudah melesat awal lagi itu pun terdampak juga sedikit banyaknya, apalagi yang agak di bawahnya itu apa yang Bapak pikir kita boleh sharingkan kepada teman-teman untuk survive ke depan, Pak? ya tapi sebetulnya semuanya itu tetap ini Pak, Mhm. fokus dan itu Fokus. kan fokus. Mhm. Eh, Banyak yang misalnya hanya mikirnya adalah bagaimana penerimaan mahasiswa baru saja, Mmm. tapi tidak melihat bahwa mahasiswa lama juga perlu dirawat. Betul betul, maintenance. Jadi orang fokusnya di mahasiswa baru, mahasiswa lama nggak dirawat. Dianggap sudah dari dalam. Padahal mahasiswa baru yang lama juga banyak yang terdampak, terutama perguruan tinggi yang seperti Bani Saleh gitu, terdampak luar Iya biasa itu. iya, semua juga bukan hanya Bani Saleh, Bani yang tidak saleh pun kena dampak juga itu, Pak. Yaitu jadi mahasiswa yang di dalam juga kena parah juga terdampak dari sisi kena COVID ini, kemudian banyak yang banyak kan mahasiswa di Bani Saleh pekerja sehingga banyak yang terdampak, tidak Mhm. kena PHK, tidak bisa bayaran dan sebagainya. Jadi memang ini kesulitan utamanya di STEMIK Bani Saleh terkait dengan yang tadi itu. Tapi oke, Banyak kampus lain juga terdampak yang sama karena ini kan berlaku seluruh Indonesia, seluruh dunia juga ya? ya. Mmm. Ya, Oke. jadi mungkin kemudian ya tadi kita fokus peningkatan mutu lah, continuous improvement. Nah, itu dia. Nah, jadi perlu melihat lagi kemudian bagaimana kita melakukan ketat terhadap plan, do, cek, ek dan sebagainya itu mungkin Action. perlu perlu secara lebih rinci didetailkan, kemudian tapi juga lebih lebih juga intensif untuk secara konsisten
dilakukan dan dilakukan proses iterasi tersebut. Jangan sampai semuanya by dadakan gitu. Ya, Jadi benar, secara betul. terencana dengan baik, terdokumentasi dengan baik, sehingga quality improvement-nya bisa kita terus-menerus kita perbaiki. Dan kalau saya lihat tadi itu dalam konteks itu, termasuk quality improvement dari masing-masing pribadi ya. Karena kalau kita tidak memperbaiki diri kita juga, dosen, tenaga kependidikan, itu akan berpengaruh kepada yang lain juga. Yes. Jadi itu plan, do, check, act-nya itu juga harusnya bisa perencanaan itu kita tidak hanya kepada secara untuk memperbaiki kualitas dari organisasi, tapi juga memperbaiki kualitas orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Secara pribadi juga bisa menerapkan tadi, jadi sehingga yang tadi saya sampaikan itu waktu yang kita menghargai waktu itu, kemudian kita laksanakan dengan membuat perencanaan plan, do, check, act dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan baik kehidupan yang untuk kita kerja, tapi juga di luar itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada terjadi keseimbangan. Keseimbangan kalau semua pribadi, keseimbangan antara masing-masing pribadi itu seimbang dalam melaksanakan tugas sebagai dosen, sebagai tenaga kependidikan, tapi juga sebagai hamba dari Allah. Insya Allah kalau itu betul-betul kita laksanakan secara benar dan konsisten, insya Allah semangat dulu, semangat untuk tetap mempertahankan eksistensi STEMI Bani Saleh, semangat untuk memperbaiki pelayanan, kualitas pelayanan kepada mahasiswa, semangat untuk memperbaiki mutu tridharma di perguruan tinggi itu tetap ada gitu. Tapi kalau saya jadi tidak bisa saya memisahkan, kita hanya fokus ansi pendidikan aja, terus kita masing-masing bebas-bebas saja. Jadi kalau saya lebih baik, kalau buat saya melihat ada perlunya keseimbangan masing-masing pribadi terkait dengan tadi urusan perguruan tinggi, tapi juga tidak lepas bahwa keterlibatan kita di dalam perguruan tinggi itu sebetulnya sedang dalam melaksanakan ibadah. Jadi kalau itu bisa kita sinkronkan, harmonikan, mungkin semangat itu tetap terjaga dan insya Allah kita akan bisa melalui kesulitan ini. Selain misalnya tadi hal-hal yang lain, yang terobosan-terobosan lain kita masukkan dalam perencanaan. Tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan, tentunya kalau dia Islam kan diajarkan bagaimana kita menghormati waktu, menghargai waktu. Iya, betul. Kalau kita bisa menghargai waktu, maka kita tentu akan disiplin terhadap waktu. Kita tidak, Pak ya. Ya. Karena kalau enggak kita akan rugi, kan udah dijelaskan itu, pasti rugi. Jadi yang ini yang saya suka sampaikan ke teman-teman adalah, yuk kita lihat ini seberapa besar disiplin kita. Perencanaan yang baik apapun juga, kalau pribadi kitanya itu tidak involve di dalamnya, tidak nyangkut lah, tidak ngeklik, sehingga kita akhirnya punya prinsip yang tarsok, jadi selalu diabaikan, selalu dientar-entar, sehingga begitu sampai di ujungnya, yang terjadi adalah ilmu buru-buru asal jadi. Jadi PDCA itu penting, jangan dadakan. Kalau dadakan biasanya sambal itu yang enak, Pak. Sambal tahu goreng dadakan. Iya, itu dia. Kira-kira itu, Pak. Bagus sekali, Pak. Bagus sekali. Mungkin kita ada 2 menit lagi. Oke, closing, Pak. Closing remark, what you want to talk to mungkin Sivitas Bani Saleh dan juga teman-teman di PTS lain di Bekasi. Silakan. Kalau saya, mari kita
mengembangkan terus-menerus peningkatan kualitas pribadi, kualitas institusi, Right. dan termasuk kualitas meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder kita, terutama mahasiswa. Terus bangun kerjasama. Collaboration sangat penting, tidak akan bisa membangun kekuatan tanpa ada kolaborasi. Betul. Kita tidak melihat Ciami sebagai saingan STEMIK Bani Saleh kalau saya. Iya benar. Dan lain juga prodinya. Dan yang lain. Dan pertama itu juga. Tapi kalau kita bisa membangun sinergitas, kebersamaan, kerjasama, saling mengisi, tentu akan memperkuat perguruan tinggi, memperkuat kita secara bersama-sama untuk membantu pemerintah mencerdaskan masyarakat Indonesia. Kira-kira itulah, Pak. Tapi intinya tetap bagaimana menghargai waktu. Ya. Menghargai waktu, karena continuous improvement ya. Ya, karena setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Kira-kira itu, Pak. Iya, benar-benar. Wah, penutupnya mantap itu. Setiap waktu ada orangnya dan setiap orang ada waktunya. Dan setiap orang ada ajalnya juga. Tapi betul, tak ada yang betul tahu. Itu, Pak. Karena itu saya dorong ke teman-teman saya, udahlah bukan waktunya saya. Karena ini udah waktunya bukan waktu saya, harus waktunya teman-teman ini. Benar. Dan waktu kita pun sudah habis juga. Jadi tak terasa 1 jam kita sudah mendengarkan sebuah filosofi, satu pengalaman, satu testimoni, satu gagasan yang sangat inspiratif dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Informatika STIMIK Bani Saleh, Bekasi City. Demikian teman-teman semuanya dari ALC Community. Kita akan tutup dengan sebuah pantun singkat. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih, thank you. Thank you, Pak. Atur nuhun, sampai jumpa Pak Taufik. Selamat istirahat. See you. Sayonara. Sampai jumpa. Kita live bersama-sama. Assalamualaikum. Oke.